ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Kuat dan Teguh Menghadapi Tantangan. Mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin. Kita sedang membaca satu kitab di pasal yang baru, yang dimulai dengan satu berita yang menyedihkan, satu berita yang tragis terutama buat bangsa Israel. Karena firman Tuhan berkata, hambaku Musa telah mati. Pernahkah saudara di dalam kehidupanmu ada di posisi di mana orang yang selalu jadi panutanmu tiba-tiba pergi, tiba-tiba meninggalkan. Mungkin meninggal karena sakit, mungkin meninggal karena kecelakaan, atau mungkin pindah keluar kota. Yang pasti orang yang biasanya menjadi satu tokoh yang engkau lihat, engkau teladani, tiba-tiba hilang dari hadapanmu. Kira-kira apa yang engkau rasakan? Saya pernah ada dalam posisi ini, saya pernah terlibat dalam kompetisi basket waktu saya SMP. Dan saudara tahu basket itu biasa ada 5 orang, biasa ada satu yang memang kita sebut sebagai playmaker. Kebetulan saya waktu itu di Tasikmalaya dan di tempat basket kami, playmaker kami itu salah satu atlet Jabar. Jadi dia jago sekali saudara. Dan saya masih ingat di satu pertandingan yang sangat penting karena sudah babak final. 5 tim inti, saya termasuk di dalamnya, tapi sejujurnya saya nggak terlalu jago. Karena dulu badan saya bongsor, saya ditaruh jadi center ya di tengah. Dari 5 orang, 3 orang sudah fold out, sudah keluar, termasuk playmaker yang pemain Jabar ini. Tinggal sisa saya dan teman saya yang tukang cetak bola. 3 diantaranya semua cadangan. Saudara tahu ketika kehilangan sosok playmaker itu biasa yang kasih tahu, dia yang bawa arah bola. Kamu ke depan, kamu ke belakang, saya lempar ke atas, saya lempar lewat bawah, saya lewat samping, saya lempar. Ketika dia hilang, saya begitu panik. Sampai saudara, begitu paniknya saya melakukan tembakan bunuh diri. Ya. Mana ada di dalam pertandingan basket seseorang bisa melakukan shoot bunuh diri. Kalau di pertandingan sepak bola rasanya lebih masuk akal, nggak sengaja ketendang kena kaki jadi gol bunuh diri. Tapi dalam basket saya rasa saya mencetak sejarah karena saya tanpa sadar shoot kering sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sosok yang selalu saya cari ketika saya bermain basket itu sudah hilang. Saya membayangkan apa yang Yosua pikirkan saat ini ketika Musa yang ketika seluruh hidupnya Yosua melihat Musa sebagai nabi Tuhan yang luar biasa. Musa itu banyak melakukan hal yang luar biasa buat orang Israel. Makanya sampai sekarang kalau saudara pergi ke Israel banyak orang namanya Moshe. Dia yang menunjukkan kekuatan Allah. Bangsa Israel ada di dalam penjajahan Mesir. Dia mungkin pernah mendengar tentang siapa itu Allah Yahweh. Tapi mereka belum pernah lihat Allah Yahweh itu seperti apa. Tapi akhirnya lewat tangan Musa kekuatan Allah ditunjukkan. 10 tulah diberikan. Orang Israel bisa melihat ada belalang turun, gelap gulita. Bahkan yang terakhir anak sulung mati. Bangsa Israel bisa melihat bahwa Musa menjadi nabi Tuhan yang memimpin keluar Mesir. Bahkan ketika keluar, orang-orang Mesir kasih titipan, emas, pakaian dibawa semua sama orang Israel. Melalui tangan Musa, orang Israel yang dulunya budak bisa menjadi pasukan yang membawa kemenangan luar biasa. Dan melalui Musa, bangsa Israel bisa dengar suara Tuhan. Kalau ada apa-apa, saudara bisa baca ayatnya di dalam firman Tuhan. Mereka selalu tanya Musa. Dari pagi sampai malam Musa sampai capek sekali.
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bangsa Israel. Dan ini yang membuat Yosua 1 bagi orang Israel menjadi ayat yang tragis sekali. Dan tahukah saudara, ada orang yang Tuhan minta untuk gantikan Musa di atas kedudukannya, namanya Yosua. Yosua ini adalah salah satu dari 2 pengintai yang punya iman. Kalau saudara ingat 40 tahun sebelumnya Musa harusnya masuk tanah perjanjian bersama orang Israel, dia kirimkan 12 mata-mata, 10 bilang hal yang buruk. 2, salah satunya Yosua, dia beriman, dia percaya Tuhan akan tolong. Seharusnya Yosua menjadi kandidat yang baik untuk menggantikan Musa. Tapi di dalam Yosua 1, kalau saudara baca seluruh perikop, kita mengetahui bahwa Yosua saat ini adalah orang yang menjadi kecut dan tawar hati. Karena sebanyak 4 kali firman Tuhan katakan, hanya dalam 1 pasal, berkali-kali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau sekali firman bilang itu penting, kalau 2 kali firman bilang itu sangat penting. Kalau 3 kali dalam ayat yang berdekatan diulang lagi itu sangat penting. Kalau sampai 4 kali itu super penting saudara. Yosua ketika dia kehilangan figur, dia menjadi orang yang tawar hati. Mungkin karena Musa mati atau mungkin karena dia tahu dia harus memasuki satu teritori yang baru. Tapi apapun itu, kita mau sama-sama diingatkan hari ini bahwa rencana Tuhan yang indah tidak berhenti hanya pada 1 orang. Rencana Tuhan yang indah akan diteruskan kepada orang lain, entah itu anakmu, anak rohanimu, saudaramu. Tapi apa yang Tuhan lakukan tidak pernah dibatasi oleh kehidupan seseorang. Karena itu kalau kita lihat di dalam kehidupan Yosua, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru. Tuhan ingin membuat Yosua hidup juga berkemenangan. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saat ini saudara telah ditinggalkan Musamu? Apakah saat ini orang yang jadi panutan, entah itu pemimpin keluarga, entah itu bos, pemimpin di perusahaan, entah itu teman yang selalu memberikan ketenangan. Apakah saat ini Musamu sedang hilang? Ataukah saudara memasuki satu teritori baru, pekerjaan baru, tempat kerja, tempat kuliah baru, memasuki keluarga yang baru dan saudara menjadi takut. Mari sama-sama kita belajar. Firman Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya Tuhan sudah janji di Yosua 1, aku akan memberikan kemenangan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan, amin? Tuhan adalah Tuhan yang membuat kita jauh lebih daripada pemenang. Karena Tuhan sendiri telah memenangkan pertarungan buat kita. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena kalau saudara pengen jadi pemenang, siapa yang mau jadi pemenang boleh lambaikan tangannya. Siapa yang mau jadi pemenang harus pertama-tama bertanding. Harus ada masalah, harus ada tantangan. Karena tanpa tantangan, saudara tidak bisa menang. Hari ini kita akan melihat 3 hal bagaimana Yosua, orang yang awalnya kecut, tawar hati, bisa jadi orang yang punya hati yang kuat dan teguh. Dan saya membaca dari ayat firman Tuhan, poin yang pertama, Yosua bisa menguatkan dan meneguhkan hatinya karena dia bersama belajar percaya kepada Tuhan. Saya bacakan ayat firman Yosua 2 ayat 24. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Sebagaimana Musa mengirimkan pengintai masuk ke tanah perjanjian, ketika mau masuk menyerang kota Yeriko, kota yang besar, Yosua juga mengirimkan pengintainya. Tapi kali ini apa yang disampaikan oleh pengintai berbeda dengan apa yang disampaikan oleh 10 pengintai sebelumnya waktu mereka melihat tanah perjanjian.
Karena kedua orang pengintai ini mereka masuk ke tanah Yeriko. Saudara perlu tahu Yeriko itu satu kota yang besar, yang tinggi sekali temboknya, yang punya pemerintahan yang kuat dan sangat sadis kepada orang-orang yang masuk ke dalam. Kalau bukan penduduk situ, orang Yeriko itu sangat kejam. Dua orang pengintai dikirim dan terdengar oleh Raja Yeriko. Raja Yeriko kirimkan orangnya untuk tangkap mereka. Tapi puji Tuhan, dua orang pengintai ini disembunyikan oleh salah satu perempuan. Dia perempuan sundal namanya Rahab. Dimasukkan ke rumahnya, ditaruh di atas loteng, di bawah jerami. Ketika orang yang cari sudah pergi, baru orang ini diturunkan. Dia bisa kabur. Tapi sebelum mereka pulang, Rahab bilang, aku tahu apa yang Allahmu telah lakukan. Aku tahu dia telah mengeringkan sungai. Aku tahu dia telah mengalahkan banyak raja-raja. Dan aku tahu ketika engkau masuk ke tempat ini, Allahmu akan menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Dan Rahab bilang, karena itu berjanjilah sama aku. Ketika kamu akan menyerang kembali kota ini bersama kawan-kawanmu, ingat aku, luputkan aku. Lalu pengintai ini bilang, oke, engkau berikan satu kain di atas jendelamu dan ketika kami serang, kami akan selamatkan siapapun yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan ketika mereka pulang, mereka mengatakan hal ini, ayat yang kita baca tadi. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Saya belajar bahwa ketika kita takut dan gemetar, percayalah, kita harus belajar percaya kepada Tuhan lewat apa? Lewat kesaksian-kesaksian tentang Tuhan, tentang apa yang Dia pernah kerjakan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang lain. Karena kesaksian itu yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kita. Kalau hari ini saudara sedang gentar, saudara sedang takut, saudara sedang khawatir, dan yang saudara lakukan adalah baca berita, saya percaya saudara makin takut, gemetar, dan khawatir. Tapi kalau saudara kasih waktu khusus berbicara dengan orang-orang seiman yang mengalami kuasa Tuhan, saya yakin imanmu akan bangkit. Mengapa demikian? Karena Wahyu 12 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Tahukah saudara bahwa iblis adalah pendakwa? Dia menyerang kepercayaanmu, keyakinanmu. Dan bagaimana cara kita membungkam suara iblis? Ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kuasa iblis dikalahkan ketika kita terima darah Yesus dalam hidup kita. Tapi memang seringkali pikiran kita masih diserang dengan pikiran-pikiran negatif. Bagaimana cara mengalahkannya? Lewat kesaksian kita. Karena itu saudara, kalau ada pemikiranmu yang negatif, ada keraguan, ada ketakutan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengar banyak kesaksian, jangan dengar banyak gosip. Percaya apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu yang sebelum-sebelumnya. Kalau Tuhan telah membantu engkau, Dia akan melakukan hal yang serupa. Kalau Tuhan selama ini tidak pernah meninggalkan engkau, Dia juga tidak akan melakukannya. Dia akan selalu bersama denganmu. Kalau saudara merasa saya belum pernah ditolong Tuhan, datang ke orang-orang percaya, tanya, saya yakin setiap dari kita pernah ditolong Tuhan. Meskipun mungkin kita tidak sadar. Karena itu kalahkan iblis, kuatkan, teguhkan imanmu lewat kesaksian yang kita dengar. Yang kedua, bagaimana Yosua dari yang tawar, kecut hati, berubah menjadi orang yang punya kekuatan, keteguhan dalam Tuhan.
Yang kedua saya lihat dia bersama belajar memahami rencana Tuhan. Ayat yang kedua, pasal yang ketiga, saya mau bacakan firman Tuhan berkata di dalam Yosua. Mulai dari ayat yang kedua, pasal yang ketiga. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan mereka memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Ini sekitar 900 meter. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Satu hari saya pernah ada di pinggir pantai dan saya lihat ada orang lagi berselancar. Di pemikiran saya kalau orang berselancar dia pasti berdiri kan saudara. Tapi saya perhatikan ini orang kok gak berdiri, dia tertelungkup dengan dadanya di bawah di papan selancar seperti sedang menanti sesuatu. Tiba-tiba waktu air tenang dia mendayung dengan tangannya, dia ke tengah dan tiba-tiba dia manuver. Dia manuver langsung dia berdiri dan tiba-tiba di saat dia berdiri ombak datang sehingga dia bisa menunggangi ombak sampai ke tepian. Saya lihat ternyata orang yang bisa surfing, bisa berselancar dengan handal, dengan orang yang tidak bisa berselancar dengan handal, bedanya itu, kalau yang berselancar handal dia bisa tahu arah angin, kapan ombak datang, kapan ombak pecah, sehingga itu dia bisa memposisikan dirinya. Ketika ombak datang dia bisa menaiki ombak. Tahukah saudara bahwa di dalam kehidupan kita, seringkali kita pikir, oh kan Tuhan ada 2 ekstrim. Orang bilang Tuhan akan bekerja sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Tapi di sisi lain ada yang bilang kita harus menunjukkan pekerjaan perbuatan kita agar Tuhan bergerak. Mana yang benar? Sebetulnya kalau saya lihat dari ayat yang kita baca, Yosua sudah tahu Tuhan mau melakukan perkara yang besar. Di dalam firman Tuhan Yosua berkata Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Itu bagiannya Tuhan saudara. Tapi pada bagiannya kita, Yosua berkata kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Sama seperti peselancar tadi, dia tidak pernah bisa menentukan kapan ombak datang. Tapi peselancar yang handal dia memposisikan dirinya, dia bersiap, dia tahu kapan ombak akan datang, kapan ombak akan pecah. Dia membuat dirinya peka sehingga ketika ombak datang dia bersiap untuk menunggangi ombak. Dalam kehidupan Yosua kita lihat dia menyadari bahwa ketika Musa sudah tidak ada, dia menyadari bahwa orang Israel harus betul-betul mengandalkan bukan lagi Musa tetapi Tuhan. Kalau selama ini waktu ada Musa mereka enak sekali, Musa kemana? Jalan, jalan. Musa kita berhenti, Musa lihat yang awan api berhenti. Musa kita mau kemana nih? Oh lewat sungai, oke dia lewat sungai. Waktu sungai terbelah, ya, Musa yang duluan maju, dia membentangkan tangannya lalu laut terbelah. Tapi sekarang Musanya enggak ada. Karena itulah Yosua sadar bahwa dia perlu memposisikan dirinya. Orang-orang Israel perlu memposisikan dirinya untuk mereka bisa mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup mereka. Ayat yang keempat tadi berkata, hanya antara kamu dengan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Artinya agak jauh, ini menunjukkan kehormatan kepada hadirat Allah. Jangan mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kau tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Ketika kita mengkuduskan diri kita, apa yang kita lakukan? Kita banyak
melakukan firman Tuhan, menjauhi dosa. Dan tahukah saudara, pengudusan diri itu adalah latihan rohani. Respon kita yang telah diselamatkan. Ada orang yang bilang, kan kita udah dikuduskan dalam Kristus, ngapain lagi kita hidup kudus? Tapi kalau saudara lihat, ternyata pengudusan itu ada 3. Yang pertama, kita secara posisi dibenarkan oleh Kristus menjadi anaknya. Yang kedua, proses hidup kita selalu dikuduskan. Hidup benar oleh firman dan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Tapi ada progres. Orang Kristen hari ini bertobat bukan berarti besok langsung jadi seperti Kristus. Karena itu kurang tepat rasanya kalau saudara bilang, oh kan dia ke gereja, kenapa orangnya seperti itu? Karena setiap dari kita setelah kita dibenarkan, posisi kita diperbaharui sebagai anak Tuhan, kita harus belajar terus karakter kita disempurnakan menjadi seperti Kristus. Sampai akhirnya kita sampai ke bagian ketiga, kesempurnaan waktu Tuhan Yesus datang. Jadi sekali lagi pengudusan diri adalah respon kita. Bukan mengandalkan perbuatan diri sendiri, tetapi ketika hidup dalam pertobatan kita mau hidup kudus. 2 Korintus 7 ayat 1, firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita semua dari pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang lemah imanmu, kalau saudara ingin jadi kuat, ingin jadi teguh, bersiap belajar untuk menguduskan dirimu, memahami rencana Tuhan. Ketika misalkan saudara mau ambil waktu untuk berpuasa, puasa itu bukannya mengubah keputusan Tuhan, tetapi membuat mata rohani kita menjadi melek, mengerti tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yosua yang dari kecut tawar hati, dia belajar bersama, melihat, menguduskan dirinya, memperhatikan, memposisikan dirinya, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan apa yang harus dia lakukan setelah ayat ini dikisahkan bahwa Tuhan menyuruh Yosua untuk berjalan masuk ke dalam sungai Yordan. Karena itu hal yang ketiga yang saya lihat, kita kalau mau diteguhkan, dikuatkan imannya, kita harus bersama belajar melangkah di jalan Tuhan. Firman Tuhan di Yosua 3 ayatnya yang ke-15 dikatakan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ini adalah kali kedua di mana bangsa Israel berjalan atau harus melewati sungai. Di kali yang pertama terlihat lebih mudah, saudara. Karena Musa turun duluan, dia membentangkan tangannya. Tulisan lain bilang dia mengetukkan tongkatnya, lalu Tuhan mendatangkan angin sehingga laut terbelah. Lalu manusia, orang Israel itu berjalan di tanah yang kering. Tapi kali ini Allah tidak melakukan pembelahan laut terlebih dahulu. Tapi Allah menyuruh 12 imam mengangkat tabut berjalan ke arah sungai Yordan. Kalau saudara tadi lihat firman Tuhan bilang sungai Yordan sedang musim menuai. Artinya airnya sedang banyak, sedang bergejolak. Kalau saya membayangkan diri saya jadi pengangkat tabut, mungkin saya takut saudara. Ini kapan ya Tuhan buka airnya? Sampai begitu kaki tercelup pun belum terbuka. Tapi ketika mereka bersama berjalan sehati, maka terjadilah mujizat. Saudara bisa perhatikan dalam kehidupan Musa dan Yosua ada perbedaan. Dalam hidup Musa,
Tuhan melakukan pekerjaan lewat seorang diri, lewat Musa. Karena itulah dia dilihat menjadi nabi yang luar biasa. Laut terbelah dulu, baru bangsa Israel berjalan. Tetapi dari generasi Yosua, Tuhan memakai 12 imam dan tabut sebagai simbol hadirat Tuhan. Baru mereka mencelupkan kakinya dan tanah itu menjadi kering. Ini yang menjadi poinnya. Ternyata Tuhan adalah Tuhan yang sama luar biasanya. Tapi cara Tuhan melakukan mujizat dari generasi ke generasi itu bisa berbeda. Kalau mungkin saudara dulu dimenangkan Tuhan seorang diri, bisa jadi sekarang anakmu baru dimenangkan kalau mereka melangkah bersama berjalan di dalam komunitas. Karena itulah kenapa GBI Bethel menyediakan wadah-wadah komunitas-komunitas yang ada. Untuk saudara bisa berjalan bersama. Ada Bikom, kalau saudara ikutan Saya Murid Kristus, ada grup mentoring. Bethel Kids, Bethel Teens, Bethel Youth. Bahkan yang lain pun masih ada, Bethel Senior Club. Kenapa kita menyediakan itu? Mengapa kita tidak hanya melakukan ibadah hari Minggu? Karena kita percaya ketika kita mau berjalan di hadapan Tuhan, kita membutuhkan orang-orang percaya di sekitar kita. Hari ini saya mengajak salah satu adik dari Bethel Teens, dulu dia dari Bethel Teens karena sekarang sudah bertambah dewasa, mungkin lebih masuk ke Bethel Youth. Dia akan memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan menuntun, mengubahkan kehidupannya bersama-sama dengan komunitasnya berjalan menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Mari kita kasih dukungan semangat buat Setiadi. Perjalanan kehidupan saya, perkenalkan sebelumnya nama saya Setiadi Senjaya. Saya lahir dari sebuah keluarga yang sederhana sebagai anak yang bungsu, laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Saat ini saya melayani sebagai wakil ketua Bethel Youth dan juga tim pastoral di Bethel Teens. Dan sebagai gambaran, latar belakang saya bertumbuh di dalam sebuah keluarga yang dapat dikatakan keluarga yang dingin. Kami nggak pernah ngerayain ulang tahun, kami nggak pernah untuk bisa ngucapin I love you, saya sayang mama, saya sayang papa, itu bukan menjadi tradisi dalam keluarga saya. Namun saat saya menjalaninya dalam kehidupan saya saat itu, saya menganggap hal tersebut merupakan hal yang biasa. Nah, saya ingat sekali saat saya SMP hingga SMA kelas 1, kami sekeluarga nggak pernah pergi ibadah ke gereja, sama sekali. Dan kondisi saat itu saya adalah seorang anak yang minder, kurang pergaulan, saya nggak ngerti gimana cara mendandani diri saya, berpakaian itu seperti apa. Bahkan saya menjadi salah satu anak yang dibully di sekolahan. Dan saya pun nggak punya cita-cita atau tujuan kehidupan saya yang jelas. Kalau zaman dulu di sekolah ada namanya jam istirahat, orang-orang akan pergi ke kantin. Tapi saya memilih untuk pergi ke perpustakaan ataupun berdiam diri di ruang BK. Dan kembali lagi, saya menganggap hal itu adalah hal yang biasa, saudara. Saya ingat Tuhan ngirimin beberapa orang dalam kehidupan saya untuk bisa ngajak saya untuk pergi ke gereja, yaitu Popoh dan juga cici saya yang ketiga. Mereka selalu mengusahakan gimana caranya supaya saya tuh yuk pergi ke gereja yuk, bahkan kadang diiming-imingi gitu. Dan karena cici saya yang ketiga juga lah, saya tuh kenal GBI Bethel Bandung di bawah pengembalaan Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Tapi saat SMA kelas 1, ada satu kejadian dalam kehidupan saya yang sangat memukul kehidupan kami sekeluarga, yaitu papa mendadak mengalami pembuluh darah pecah yang mengakibatkan dia stroke, yang pada hari itu juga dia nggak bisa jalan, dia lumpuh total, dan dia nggak bisa berbicara. Dan ini mengubah kehidupan saya, dan nggak ada satu hari pun di dalam keluarga yang saya dengan mama tuh nggak bertengkar. Karena mama harus ngadepin banyak sekali tekanan, dia harus ngejalanin usaha, dia harus ngurus keluarga, dan juga harus ngerawat papa gitu yang memerlukan biaya yang besar. Tapi ternyata titik inilah yang membawa saya melihat bagaimana kasih Tuhan itu sangat besar di dalam kehidupan saya. Di tengah-tengah masalah tersebut,
saya coba buat mulai untuk beribadah sendiri, datang di tengah-tengah sini. Saya hanya datang dan juga pulang. Singkat cerita, saya ketemu sebuah komunitas kecil, yaitu di ibadah Paschal Hyper Square 4, jam 5 sore, dan juga ibadah Battle Teen saat itu. Saya ketemu sama Koko Cici Rohani, saya ketemu mentor, saya ketemu orang-orang yang mengarahkan kehidupan saya, dan di situ saya ngerti yang namanya sebuah penerimaan itu seperti apa. Dan ketika saya masuk di dalam ibadah tersebut, saya ketemu komunitas tersebut, saya punya hati yang haus banget, bahkan saya masuk ke dalam SMK dan akhirnya memilih kehidupan, memutuskan untuk dibaptis. Saat itu hari baptisan saya, semua orang peserta baptisan didampingi oleh keluarga, hanya saya yang tidak didampingi oleh keluarga. Tapi ada satu kejadian yang membuat saya sangat terharu dan membekas dalam kehidupan saya, yaitu mentor saya yaitu Jeremy Yahya, dia datang ke baptisan saya dan mendukung saya. Komunitas Battle Teens dan juga Komsel bagi saya bukan sebuah tempat orang-orang ngumpul doang, tapi bagi saya ini adalah sebuah keluarga yang memperlihatkan bagaimana kasih Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan saya. Di dalam Komsel, saya ketemu koko rohani saya, yaitu Koito, yang ngebimbing saya, yang selalu ada buat saya di dalam suka maupun duka. Saya bisa yakin kalau kasih Tuhan itu yang akhirnya mengubahkan kehidupan saya. Ada foto saya ketika di tahun 2011 dan juga 2023. Nah ini 2012 dan juga 2023, perbedaan yang sangat jauh. Dari hal ini saya melihat bagaimana kasih Tuhan yang akhirnya menginspirasi kehidupan saya untuk bisa membawa perubahan dalam keluarga saya, Bapak Ibu Saudara. Dari situ saya punya yang namanya harapan. Di saat saya tadinya berpikir gak ada satu harapan pun untuk keluarga saya bisa diubahkan. Gak ada satu harapan pun untuk kehidupan saya bisa diubahkan. Tapi lewat kasih Tuhan, saya punya kekuatan untuk bisa melihat harapan itu ada. Di tahun 2015, papa saya meninggal. Tapi di hari-hari terakhirnya, saya bisa berdoa untuk papa saya. Saya bisa bersama dengan papa saya. Dan hari ini, mama saya melayani Tuhan. Ponakan saya melayani Tuhan. Kami sekeluarga melayani Tuhan. Keadaan jasmani, mental, finansial, keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan hingga hari ini, Tuhan percayakan banyak generasi muda yang lainnya, anak-anak rohani yang lainnya, untuk bisa bertumbuh bersama-sama dan mengerti sebuah arti penerimaan. Saya bersyukur kalau Tuhan menangkap saya di usia muda, sehingga saya nggak perlu membuang-buang waktu untuk bisa menjalani kehidupan ini. Kasih Tuhan pun yang akhirnya membuat saya memiliki kerinduan untuk bisa lebih lagi melakukan hal yang lebih untuk Dia. Setelah saya lulus S1, saya memutuskan untuk menjadi full-timer sepenuh waktu di bidang manajemen dan melanjutkan S2 saya di dalam teologi. Melihat bagaimana Tuhan memiliki rencana indah dalam kehidupan saya. Kalau saya hari ini berdiri di tempat ini, itu semua bukan karena kekuatan saya, tapi karena anugerah Tuhan. Tanpa Yesus, saya pasti binasa, saudara. Bersama Yesus, Ia memberikan keselamatan dan Ia juga yang memberikan harapan untuk keluar dari permasalahan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Setiadi. Kita melihat bagaimana ketika ada anak muda yang ditangkap, mungkin awalnya seperti Yosua, kecut hati, takut, tidak tahu arah, tapi ketika dia bisa dikuatkan, diteguhkan, ketika dia belajar bersama percaya Tuhan, belajar bersama bagaimana mengikuti apa yang Tuhan mau, belajar bersama di dalam komunitas untuk melangkah di jalan Tuhan, maka Tuhan mengizinkan dia bahkan memimpin teman-temannya untuk mengenal Tuhan. Tadi sempat disebut Jeremy Yahya, nanti Jeremy akan memberikan kesaksian tentang hidupnya di ibadah Mekarwangi 2. Karena ternyata dia pun mengalami perubahan karena dia tergabung dalam komunitas, bertemu bersama, sehingga dia sama seperti Yosua. Saya percaya ada banyak Yosua saat ini di persimpangan yang bingung harus bagaimana. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya akan tutup dengan Ibrani 10 ayat 25. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apapun situasi saudara, percayalah bahwa Tuhan pun mau bekerja lewat hidup saudara. Percayalah Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup saudara. Hanya saudara perlu menguatkan hatimu, meneguhkan hatimu. Dan bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi hanya karena oleh pertolongan Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri.